pengertian demokrasi Pancasila. Yang pertama yaitu pengertian formal. Ciri demokrasi yang diterapkan di Indonesia adalah corak hidup yang berkelompok. Bangsa Indonesia dipedomani oleh pandangan hidup bangsa dan ideologi bangsa yang dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jadi ideologi inilah yang memberikan warna demokrasi di Indonesia. Materi demokrasi Pancasila telah dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar 1945, disebut sistem pemerintahan negara yang terdiri dari 7 kunci pokok. Yaitu yang pertama adalah Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Yang kedua yaitu sistem konstitusional. Yang ketiga kekuasaan negara yang tertinggi berada di tangan MPR. Yang keempat presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang kelima presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Yang keenam Menteri negara adalah pembantu presiden, tidak bertanggung jawab kepada DPR. Yang ketujuh, kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas. Kemudian yang kedua yaitu pengertian material. Berbicara demokrasi Pancasila dari aspek material, maka kita akan melihat visi dan makna dari suatu kehidupan yang demokratis dalam tubuh bangsa Indonesia, yang dijiwai oleh nilai-nilai luhur bangsa yang tumbuh dan berkembang sepanjang sejarah keberadaan bangsa dan bermuara pada rumusan Pancasila sebagai pandangan hidup dari ideologi negara. Untuk dapat memenuhi demokrasi Pancasila sebagai demokrasi yang didasarkan pada ideologi Pancasila, sekaligus juga dapat membedakannya dengan demokrasi liberal, komunis, dan lain sebagainya. Perlu dipahami gagasan-gagasan dasar yang dikehendaki oleh demokrasi Pancasila dalam misi kehidupan demokratis, baik dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara di Indonesia. Konsep atau prinsip dasar itu dapat kita lihat dalam pembukaan dan penjelasan Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu yang pertama pengertian bermasyarakat yang tersirat pada alinea 1 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, pengertian bernegara yang terdapat pada alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, pengertian terjadinya negara yang konsep dasarnya terdapat pada alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, pengertian tujuan negara terdapat pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kelima, pengertian hukum dasar terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Yang keenam, pengertian kedaulatan rakyat terdapat di alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang ketujuh, pengertian kerakyatan terdapat di alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.